Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak yang dimuliakan, ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan yang mulia ini, para asatidz, para ulama, akramakumullah, rahimakumullah. Ini karena pertemuan wali murid. Tentu kita akan sedikit mudzakarah bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang akan menggembirakan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa daripada para nabi, para rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, berikanlah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri dan anakku menjadi penyejuk mataku, menggembirakan hatiku. Nabi Ibrahim ini doanya telah berhasil, betul. Doa supaya anaknya dan istrinya menggembirakan. Ada orang tuh mengeluh, istri saya ini kok rewel terus. Barangkali kamu tidak pernah doa seperti doanya Nabi Ibrahim. Atau doa tapi dengan ngantuk, sehingga istrinya rewel. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini doanya diperkenankan oleh Allah. Dikasih dua istri, Sarah sama Hajar. Betul-betul sangat menggembirakan dalam segala halnya. Ini diceritakan oleh ahli-ahli sejarah. Namanya Sarah ini secantik-cantiknya wanita yang ada di dunia. Ini di antara anak keturunan Hawa yang ada di dunia ini, yang paling cantik itu Sarah, katanya. Sehingga lehernya ini bening. Kalau makan tuh sampai tampak di luar. Katanya para ulama. Kalau berjalan itu tembok-tembok yang dilewati oleh Sarah ini akan menjadi terang karena kulitnya itu seperti kaca. Ini berkah doa. Berkah doa. Istrinya yang kedua, Hajar, begitu juga. Menggembirakan dalam segala halnya. Anaknya dua, Ismail dan Ishak, jadi nabi semua. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan, awal daripada kesuksesan sebuah keluarga itu ketika keluarga itu sudah mulai mencintai doa, bukan mengeluh. Ada seorang wanita ini pengen anaknya soleh, tapi dengan cara ngomel.
ngomel terus. Akhirnya anaknya itu jadi tukang ngomel semuanya. Ada seorang ayah ingin anaknya jadi orang soleh, tapi bukan dengan cara doa, tapi dengan cara mengeluh. Ini bagaimana anak saya gini, begini anak saya begini, kenapa anak saya begini? Tapi tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, kenapa saya tidak berdoa pada waktu malam? Kenapa saya tidak bangun tahajud? Kenapa saya tidak menangis kepada Allah? Nabi Ibrahim berdoa supaya anaknya dan istrinya menggembirakan hati beliau. Masih ditambah lagi, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kita ini menjadi pimpinannya orang-orang takwa. Nah, insyaallah. Akhirnya anaknya jadi pimpinan-pimpinan. Pimpinannya orang takwa, bukan pimpinan negara, bukan pimpinan pasukan, bukan pimpinan kampung, pimpinannya orang-orang takwa. Allah telah perkenankan doa Ibrahim alaihissalam sampai Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, baginda Muhammad alaihissalam, diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah jejak Ibrahim. Memuliakan Allah SWT. Tetapi orang itu tidak akan berdoa kalau orang itu tidak punya cita-cita. Karena ada ini wali murid yang cita-citanya ini, anaknya ini ya pokoknya si penting mondok lah, yes. Mbuh lungguh-lungguh nang isor beduk, si penting mondok. Tidak punya cita-cita. Akhirnya orang itu tidak mau berdoa. Kita ini harus punya cita-cita yang tinggi. Anak kita ini setinggi-tingginya cita-cita itu apa? Ini perlu kita pahami juga ini. Cita-cita yang tinggi itu maksudnya bagaimana? Karena sekarang ini orang-orang itu menganggap cita-cita yang tinggi itu kalau anaknya jadi menteri atau anaknya jadi apa. Cita-cita yang tinggi itu seperti cita-citanya Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Anak yang soleh. Anak yang soleh. Nah kalau anak itu soleh, dijamin oleh Allah, wallahu yatawallas solihin. Allah yang akan menjaga, yang akan memelihara orang-orang soleh. Ini jaminan dari Allah, bukan jaminan dari pemerintah, bukan jaminan dari siapa. Jaminan dari Allah. Kalau anak kita ini soleh, Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Maka Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ketika beliau mau wafat, anak-anaknya ini, padahal beliau ini seorang khalifah, seorang presiden, anak-anaknya ini pakaiannya bertambal-tambal karena uangnya itu habis untuk perjuangan. Maka seorang teman daripada Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, ya Amirul Mukminin, ini saya punya uang untuk kamu." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Saya tidak perlu uang. Kalau engkau tidak perlu, untuk anak-anak engkau, karena anak-anak engkau dalam keadaan miskin semua." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Itu pun juga tidak perlu," katanya. Anak saya ini ada dua kemungkinan. Anak saya ini ada dua kemungkinan. Kalau dia ini orang soleh, sudah dijamin oleh Allah. Kenapa saya pikirkan? Wallahu yatawallas sholihin. Allah akan menjamin, menjaga orang-orang soleh. Kalau dia ini tidak soleh, kenapa saya memberi bekal kepada orang-orang tidak soleh, malah untuk maksiat nanti? Ini Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat.
anaknya miskin semuanya. Tapi setelah beberapa saat, anaknya ini jadi orang kaya semua, jadi orang alim semua. Sehingga kadang-kadang satu hari sedekah 100 kuda, 100 unta fisabilillah. Sesuai dengan keyakinan ayahnya. Jadi kita ini kalau mau mesantrenkan anak itu yakinnya itu harus benar dulu. Kalau keyakinannya ini, lah anak saya itu ngaji terus saja. Kalau nanti tidak punya uang bagaimana? Nah ini penyakitnya itu dari orang tuanya ini. Ini saya kasih cerita. Ini maaf. Ini ada orang tua, anaknya sudah dipesantrenkan di sini. Anaknya cukup cerdas, cukup pandai. Tetapi ayahnya ini yakinnya terhadap ilmu agama ini kurang, bukan tidak ada, kurang. Nah, kamu pokoknya ngaji yang sungguh-sungguh. Tapi ngaji tok tidak cukup. Nah, nanti kamu setelah ngaji sini akan saya program begini, program begini, program begini. Akhirnya itu anaknya itu monting, goyang. Goyang. Baru beberapa saat sudah tidak mau ngaji lagi. Malah akhirnya Masya Allah, sudah repot. Akhirnya orang tuanya itu pening kepala, judek. Bagaimana Pak? Anak saya itu kok sudah tidak mau ngaji lagi sekarang? Lihat dulu anak kamu semangat, tidak kamu semangatkan. Ya. Bahkan kamu mengatakan katanya ngaji tok tidak cukup. Sekarang tidak ngaji, alhamdulillah toh. Sudah sesuai. Jadi anak ini kalau dalam belajar itu harus dikasih semangat, dikasih pemahaman. Masya Allah ya anakku, kamu terus kamu belajar. Insya Allah nanti kamu akan sukses dengan ilmu agama yang kamu pelajari. Ini ilmunya Rasulullah SAW. Kamu akan dimuliakan oleh Allah. Kamu akan berhasil. Jadi jangan malah dikendoni, digembosi. Kadang-kadang ada orang tua malah gembosi anak yono. Untung nggak disepot bani. Gitu. Itu namanya Allah SWT. Doa itu timbulnya dari satu cita-cita. Anak soleh. Dan cita-cita ini timbulnya dari satu keyakinan. Bahwa kalau orang itu soleh, menjadi kekasih Allah, pasti sukses. Kalau orang ini tidak soleh, berarti bermusuhan dengan Allah, apapun yang terjadi, pasti akan gagal. Nah, dengan keyakinan bahwa kesolehan anak kita akan mendatangkan kesuksesan untuk dirinya, kesuksesan untuk orang tuanya, dunia akhirat, baru kita bisa berdoa. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan, Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ini makna daripada ayat ini, katanya para ulama, itu anak itu kalau anak soleh itu nanti di akhirat ayahnya itu derajatnya akan diikutkan anaknya. Derajatnya akan diikutkan anaknya, karena anak ini bagian daripada amalan orang tua. Begitu juga sebaliknya, kalau ayahnya derajatnya tinggi, anaknya yang derajatnya di bawah akan diikutkan ayahnya, supaya ayahnya gembira dengan berkumpul anaknya. Nah, mulaikan Allah SWT, keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam ini selalu diceritakan dalam Al-Quran. Karena keluarga inilah yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan nabi-nabi, rasul-rasul, termasuk baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka keluarga ini perlu kita pelajari amalannya itu apa. Maka amalannya ayahnya ini diceritakan dalam Al-Quran. Ini amalannya ayahnya.
Ini Nabi Ibrahim dakwah kepada Namrud ceritanya. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun ila akhir ayat, sampai akhirnya Ibrahim. Ini ceritanya, ini cerita dalam ayat ini surat As-Saffat. Nabi Ibrahim dakwah. Nah, ini ceritanya, dakwah kepada kaumnya, terus dakwah. Akhirnya kaumnya dengan rajanya marah. Setelah marah, Nabi Ibrahim dilemparkan dalam kobaran api. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim hijrah dari Ardul Kan'an, dari Irak sana, daerah Irak sana, hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan hijrah itu beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ini pelajaran apa ini dari ayat ini? Jadi kalau kita ini ingin anak yang soleh, langkah pertamanya kita harus hidupkan usaha dakwah. Insyaallah malaikat. Dan dakwah bukan diam saja, tapi perlu hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain. Di tengah hijrah, di tengah perjalanan perjuangan itu, kamu doa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Bukan anak soleh, anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Apa ini maksudnya? Minta anak soleh dengan minta anak yang termasuk golongan orang-orang soleh itu bedanya apa? Nah, ini dalam tata bahasa Arab ini maknanya berbeda. Jadi ini maknanya Nabi Ibrahim itu mengingati orang-orang soleh, mengingati Nabi Adam, mengingati Nabi Nuh, mengingati nabi-nabi, mengingati orang-orang yang baik-baik. Kemudian timbul gejolak dalam hatinya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang termasuk golongan orang-orang itu, ya Allah, orang-orang soleh itu. Jadi ini maknanya hati Nabi Ibrahim itu dipenuhi dengan kecintaan kepada orang-orang soleh, sehingga akhirnya berdoa minta anak yang seperti mereka. Inilah yang dikatakan dalam kitab Ta'lim, bahwa syaratnya orang punya anak yang soleh, syaratnya dia harus mencintai orang-orang soleh. Syaratnya orang itu punya anak yang alim, dia ini harus mencintai orang-orang alim. Insyaallah malaikat. Setelah beliau berdoa begitu, langsung dapat jawaban kontan dari Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka aku kasih kabar gembira, akan saya kasih anak yang halim, yang cakep lagi cakep. Nah, cakep itu maksudnya yang ganteng, yaitu Ismail alaihissalam lagi cakep. Cakep is apa-apa iso. Nah, bighulamin halim, Nabi Ismail alaihissalam. Ini padahal Nabi Ismail belum lahir semuanya. Tapi oleh Allah SWT sudah dikasih tahu, Ibrahim, kamu tak kasih anak yang halim. Kamu saya kasih anak yang halim, yang cakep lagi cakep. Padahal belum lahir, belum pesantren ini, belum menerima pendidikan apa-apa. Tapi barokahnya doa itu, anak belum lahir sudah ada berita dari langit, ini anak luar biasa Ibrahim. Ini anak hasil doa, bukan hasil perkawinan, hasil doa. Kalau orang kawin angkah tuka wajah tuka, terus gedebuk gitu, metu anake. Ini namanya hasil anak kawin, anak hasil kawin nih. Gak ono dungane blas.
Di sini malaikat Allah Ta'ala, jadi ini cerita ayahnya. Ini cerita mengenai ayahnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Beliau dalam perjuangan, beliau dalam hijrah, berdoa minta anak yang soleh. Akhirnya dikasih kabar gembira dari langit. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini untuk wali-wali murid yang laki-laki. Sekarang ibunya itu amalannya apa tuh ini ibunya? Ada ceritanya juga ini Quran ini. Ini ceritanya. Ini di dalam surat Hud ini ceritanya ini. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Ada malaikat-malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim. Termasuk Jibril alaihissalam bertamu. Setelah bertamu, mereka mengucapkan salam. Qala salam, qalu salama, qala salam. Begitu datang para malaikat ini mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menjawab waalaikumsalam. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau tamunya itu sebetulnya malaikat, nggak tahu. Maka langsung fama labisa an jaa bi'ijlin hanif. Langsung dia ini menyelinap ke belakang sebentar, faragha ila ahlihi, menemui istrinya dengan menyelinap diam-diam menemui istrinya. Ada tamu. Baru sebentar datang lagi kepada tamu, sudah membawa sapi panggang. Nah, Masya Allah. Jadi ini menunjukkan faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanif, menunjukkan ini istri Ibrahim itu suka khidmat tamu. Nah, bagaimana istri kita? Suka khidmat tamu apa enggak? Nah, ini satu amalan supaya anaknya soleh itu. Dan khidmatnya itu cepat. Fama labisa an jaa bi'ijlin hanif. Cepat, bukan lama, dibangunkan lama, enggak bangun-bangun gitu. Masih kamar mandi, masih ke kebun, sudah tamunya sudah kelaparan baru keluar makanannya. Nah, ini bukan istri Ibrahim kalau itu. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, ternyata tamu-tamu itu disuguhi makanan, nggak mau makan, diem aja. Sehingga Nabi Ibrahim itu khawatir. Kenapa? Kenapa? Takut. Fa'ujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim takut. Kan aneh. Kalau kita ini kalau ada tamu makan tuh takut. Habis nasi saya nanti. Habis nasi saya. Kok ada jamaah lagi. Belum panen jamaah sudah datang lagi. Nah, ini semua kan. Lah kalau Nabi Ibrahim kalau tamunya enggak makan tuh takut. Fa'ujasa minhum khifah. Takut ini. Kenapa enggak mau makan ini? Kenapa ini? Kalau dalam kitab tafsir Nabi Ibrahim itu takut. Apa itu tamunya kok tidak mau makan? Apa ini tamu ini mau berbuat buruk atau bagaimana? Tapi sebagian ulama mengatakan bukan begitu. Nabi Ibrahim ini sangat gembira, sangat senang kalau melihat tamu makan. Sehingga kalau tamu tidak mau makan nih betul-betul beliau ini rasa khawatir luar biasa. Tapi tamu-tamu tadi mengatakan la takhaf. La takhaf. Inna ursilna ila qaumi Lut ila akhiril ayah. Kamu tidak usah takut. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Lut. Kami ini malaikat, bukan manusia, sehingga tidak makan. Kamu tidak usah takut. Ini kata-kata para malaikat itu. Kamu tidak usah takut. Saya ini para malaikat dan kami ini diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Untuk menghancurkan kaum Lut yang telah berbuat macam-macam kezaliman.
Masya Allah. Terus kami ini cuma singgah sebentar di sini untuk ada satu maksud. Nah, ketika ini para malaikat tuh cerita kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Ini istrinya yang waktu itu khidmat tamu itu mendengar. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Maka istrinya itu tertawa. Tertawa karena mendengar para malaikat mau menghancurkan kaum Lut yang sudah berbuat durhaka, berbuat kerusakan dan memusuhi Nabi Lut alaihi salatu wasallam, maka istrinya ini gembira. Nah, sekarang ini berarti istrinya ada fikir agama juga. Karena Nabi Lut sudah dimusuhi, Nabi Lut sudah disakitkan hatinya dengan kaumnya. Maka ketika malaikat datang mau menghancurkan kaum Lut, maka istrinya ini gembira. Fadhahikat, maka dia ini tertawa. Setelah dia tertawa, malaikat itu memberi kabar gembira langsung kepada istrinya itu. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dikasih kabar gembira. Waktu itu istrinya Ibrahim yang namanya Sarah sudah tua, tidak punya anak. Dikasih kabar gembira oleh para malaikat, kamu akan dikasih anak namanya Ishaq. Ishaq itu maknanya apa? Ishaq itu maknanya tertawa. Ishaq itu maknanya tertawa. Kenapa kok tertawa? Karena sudah tua, kok tahu-tahu hamil, kita kira tertawa. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan kabar gembira itu bukan hanya begitu saja. Nanti Ishaq itu akan punya anak namanya Yakub. Jadi dikasih kabar gembira, mau dapat anak, mau dapat cucu lagi. Masya Allah. Yang anaknya jadi nabi, cucunya jadi nabi juga. Ini amalannya apa? Amalannya istrinya Ibrahim yang Allah ceritakan dalam ayat-ayat ini. Beliau ini berkhidmat kepada tamu. Nah, ini Rasulullah Ta'ala. Jadi ayahnya berdoa, istrinya juga membantu berkhidmat. Insya Allah ini akan jadi asbab-asbab kesolehan anak-anak kita. Insya Allah malaikat. Kemudian Allah ceritakan juga Rasulullah Ta'ala mengenai satu keluarga yang dicintai oleh Allah, yaitu keluarganya Luqman. Mungkin tadi itu keluarga Ibrahim ini nabi semua, sehingga mungkin contoh ini terlalu tinggi. Ini bangsa nabi kabeh. Ayahnya nabi, anaknya nabi, cucunya nabi. Ini mungkin kita ini kadang-kadang merasa ini terlalu tinggi ini contoh ini. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih contoh yang bukan nabi juga, tapi sukses. Yaitu keluarganya Luqman radhiyallahu taala anhu. Apa amalannya? Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari ila akhir ayat. Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu taala anhu kumpulkan anak-anaknya. Kemudian cerita mengenai keagungan Allah, cerita mengenai pentingnya sholat, membuat suasana dakwah di rumahnya dan menyiapkan anak-anaknya untuk berjuang. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Sayyidina Luqman menyemangatkan anaknya, kamu jadi dai hai anakku, kamu jadi pejuang hai anakku, dan kamu sabar menghadapi apa saja tantangan yang akan kamu hadapi. Ini keluarga yang dicintai oleh Allah, yang diceritakan dalam Al-Quran. Maka ini ayahnya doa, ibunya berkhidmat, dibikin suasana dakwah di rumahnya. Ini nanti Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, karena orang itu dipilih oleh Allah itu ada kalanya langsung dipilih oleh Allah.
ada kalanya sebab pengorbanan, ada kalanya sebab doanya orang lain. Dan ini Allah semua ceritakan dalam Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjalan. Ini niatnya mau nemui ibunya di tengah-tengah padang pasir. Tahu-tahu dapat panggilan dari Allah. Tahu-tahu dapat firman langsung dari Allah. Dipilih langsung Nabi Musa oleh Allah SWT. Tapi kalau Nabi Harun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebab doanya Nabi Musa. Karena doanya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala pilih kakaknya yaitu Harun alaihissalatu wassalam. Nah ini kedua-duanya ini kita usahakan mereka. Kedua-duanya kita usahakan. Doa orang lain ini juga penting sekali. Terutama doanya ayah dan ibu. Karena dalam satu hadis dikatakan di antara doa-doa yang akan diterima oleh Allah adalah doanya orang tua untuk anaknya. Nah, ini doa-doa yang makbul. Doanya orang tua untuk anaknya. Maka Maulana Zakaria rahimahullah memberikan nasihat. Kalau kamu itu jadi ayah atau jadi ibu, hati-hati ngomong kepada anaknya. Karena omongan orang tua ini seolah-olah itu jadi sebuah doa. Jangan biasakan kepada anak, kamu ini tolol, kamu ini bodoh, kamu ini nakal, kamu ini. Jangan seperti itu. Itu nanti akan jadi nakal betul kalau nggak hati-hati, kalau nggak diampuni oleh Allah. Ini kan nasihatnya Maulana Zakaria rahimahullah. Istilah wong Jawa ki mandi omonge dhewe. Mandi omonge dhewe. Maka kita ini walaupun marah sama anak itu jangan berbicara yang buruk kepada anak. Jangan berbicara yang buruk kepada anak. Istilahnya para ulama khawatir nanti kamu pas bicara buruk ada malaikat liwat ngamini kamu. Nah, sehingga akhirnya celaka anak kamu. Ini seperti cuman kata-kata para ulama, tapi ini sebetulnya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Baginda Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam satu hadis, kalau kamu mendengar ayam jantan berkokok, doalah kepada Allah. Karena ayam jantan itu berkokok itu ketika dia melihat malaikat. Jadi maknanya kalau ada malaikat lewat ke orang itu berdoa itu makbul. Maka jangan ngomong seenaknya. Nah ini kalau doanya buruk lah kan bahaya. Istilah wong Jawa nek kadung ngamuk ning anake, kelangan ndok sitok ora apa-apa. Nah, lah mbok kelangan tenan tangisan. Ya. Jadi kita ini harus berbicara yang baik kepada anak kita. Nah, mulai kan Allah Ta'ala dalam satu hadis dikatakan adibu auladakum ala thalathi hisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak kamu untuk mencintai nabinya. Ya, insyaallah. Jadi kita ini seorang orang tua ini tugasnya yang paling penting itu ya. Ini sekarang kan di sini anak-anak bapak ini dididik, ya, dididik, diajari ngaji, diajari ini. Tugas bapak sekarang apa? Adibu auladakum ala thalathi hisal hubbi nabiyikum. Didiklah dia ini mencintai Nabi. Bagaimana mencintai Nabi caranya? Ceritakan kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, kebaikannya Nabi, kelembutan Nabi, mukjizat-mukjizatnya Nabi, kegantengannya Nabi, kewangiannya Nabi. Nabi ini ceritanya saja kalau dibaca menimbulkan orang itu cinta. Karena saking hebatnya ceritanya. Orangnya yang paling ganteng, suaranya yang paling merdu, baunya yang paling wangi. Sehingga kalau Nabi itu lewat saja di jalan, maka beberapa hari jalan itu akan jadi wangi. Nah, coba, kencingnya aja akan jadi obat. Ada di kitab taklim itu cerita bahwa sahabat minum kencingnya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kamu tidak akan sakit perut selama-lamanya. Maka ada orang yang usil, wah ini apa ini?
Apa ini Maulana Zakaria ini khurafat ini? Masa kencing diminum? Maka saya bilang, kalau kencing kamu ya jangan diminum. Jadi penyakit seumur hidup. Nah, ini kencingnya Nabi. Kencingnya lebah aja yang nama madu bisa untuk obat. Nah, yang satu lagi utahnya yang namanya Royal Jelly, harganya ini 1 kilo bisa beberapa juta. Ya, itu kencingnya tawon, ini kencingnya Nabi. Nah, ini kencingnya Nabi. Bagaimana kamu? Kamu ini kurang mencintai Nabi sehingga akhirnya kata-kata Nabi, cerita-cerita mengenai Nabi itu kamu tidak paham. Maulana Zakaria dibilang orang bodoh. Ini khurafat katanya. Orang kok khurafat, otak kamu tuh nggak nutut. Otaknya nggak sampai. Kamu kira Nabi seperti orang Temboro aja. Ini Nabi ini orang yang dipilih oleh Allah SWT. Kalau di antara lalat-lalat saja yang dipilih oleh Allah bisa jadi istimewa kencingnya, bagaimana Nabi? Di antara batu-batu aja yang dipilih oleh Allah sehingga menjadi batu intan, batu berlian, batu virus, batu jumrud. Di antara batu aja yang dipilih oleh Allah. Di antara lalat ada yang dipilih oleh Allah SWT. Masya Allah. Ini tidak aneh, mulaikan. Tidak aneh. Nah, mulaikan Allah SWT. Kita ini harus mendidik anak kita untuk mencintai Nabi. Wa hubbi ahli baitih, dan mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu siapa? Kalau keluarga dari segi nasab, ya anak cucunya Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib, kerabat-kerabatnya Nabi. Tetapi kalau keluarga dari segi agama, semua orang takwa itu keluarga Nabi. Orang-orang soleh itu keluarga Nabi. Ahlu baiti manittaba'a sunnati. Orang-orang yang cinta kepada sunnah, mengamalkan sunnah itu adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita ini sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anak kita ini mencintai ustadznya, mencintai guru-gurunya. Ini penting mulai kan. Jangan nanti ya namanya orang banyak mulai kan ya. Nanti mungkin ustadznya itu lagi emosi apalagi pening kepala. Pas anaknya agak bandel sehingga anaknya mungkin dipukul. Mungkin saja kejadian itu. Tapi insya Allah dipukul juga tidak terlalu keras sampai mati ya enggak insya Allah. Paling ya benjol sedikit. Kemudian anaknya laporan sama ayahnya. Wah Pak, guru di Temboro tuh garang-garang Pak, kobohi semua. Ditambahi semua lagi dia. Padahal yang mukul cuma satu, ditambahi semua. Gurunya garang-garang Pak. Saya dipukul Pak. Nah, akhirnya ayahnya juga membela anaknya, kurang ajar itu. Apa guru seperti itu? Ini hutan apa pesantren ini? Nah, akhirnya kalau sudah begitu bagaimana mereka? Anak ini tidak lagi mau dinasihati lagi oleh ustadznya. Nah, akhirnya di pondok tidak tahan lagi. Dinasihati oleh ustadznya, nanti dilaporkan sama ayahnya. Akhirnya dinasihati di pondok nggak ada mau. Akhirnya pulang. Sampai di rumah dia sudah biasa menentang sama gurunya, di rumah juga menentang ayahnya. Nah, akhirnya sempurnalah kebandelan dia ini. Ini malaikat. Ini guyonan saja malaikat, ini guyonan ya. Tapi jangan sampai guyonan ini jadi kenyataan, kan begitu. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala, kita ini harus hati-hati di dalam menjaga hubungan antara kita ya. Selagi anak itu masih mencintai gurunya, insya Allah anak itu akan terus belajar. Tapi kalau anak ini sudah tidak mencintai gurunya lagi, nah ini dia akan susah untuk belajar lagi. Maka hubungan antara murid dengan gurunya, antara guru dengan orang tuanya, dengan semua pihak, ini harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Insya Allah dengan saling berbaik sangka. Ini guru kamu itu memukul kamu karena sayang kepada kamu. Karena kamu ini diperhatikan. Ingin guru kamu itu kamu ini menjadi orang yang baik. Oh begitu Bu ya? Iya. Oh.
Akhirnya balik lagi ke pesantren dia. Oh, guru saya ini berarti sayang sama saya. Akhirnya ke pesantren sama membawa oleh-oleh untuk gurunya itu. Jenang kudus. Ya. Akhirnya gurunya terkejut juga. Loh, kamu kemarin saya pukul kok malah kasih hadiah. Siapa nyuruh? Ibu saya yang nyuruh. Oh, ibu kamu tuh orang luar biasa. Ibu kamu tuh orang solehah. Akhirnya anaknya cinta sama ibunya, cinta sama gurunya, cinta sama ngajinya, akhirnya berhasil. Akhirnya jadi orang yang baik. Kesenumuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita di pesantren ini tidak lama sebenarnya. Paling cuman target kita di sini 8 tahun sampai 10 tahun. Kemudian mereka ini akan pulang mulaikan. Tapi bagaimana mulaikan Allah Ta'ala kita sekarang ini menyiapkan kepulangan anak-anak kita itu? Bagaimana menyiapkannya? Kalau kita hidupkan amal-amal masjid, kita hidupkan suasana agama di rumah kita, di masjid kita, sehingga anak-anak kita nanti pulang sudah dirindukan oleh orang kampung kita ini, karena kita sudah menghidupkan amal masjid, ya. Sudah tiap hari membaca fadilah-fadilah amal di masjid. Akhirnya orang kampung ada kerinduan, kapan ada hafid Quran di masjid kita ini, kapan ada orang alim di masjid kita ini, sehingga anak kita ini pulang nanti akhirnya menghidupkan masjid, membikin halakoh-halakoh tahfidzul Quran di masjid-masjid, sehingga akhirnya meningkatkan agama di rumah kita, meningkatkan agama di kampung kita. Inilah tugas orang tua. Memuliakan Allah Ta'ala, cita-cita akhirat itu penting sekali semuanya. Cita-citakan anak kita ini untuk akhirat saja semuanya. Untuk akhirat saja. Nanti insya Allah dunianya dapat juga. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala ketika masih kecil ngaji sama gurunya, diajari Quran. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Ayat-ayat yang berkaitan supaya berbakti kepada orang tua. Maka begitu membaca ayat ini, Abu Yazid Al-Bustami itu langsung terkejut. Wah, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada Allah, pada agama, dan berkhidmat pada orang tua. Dan sekarang ini saya belum bisa berkhidmat sama orang tua. Bagaimana ini? Berarti saya ini baru menjalankan perintah Allah itu separuh saja. Bagaimana ini saya? Akhirnya dia waktu ngaji itu pulang ke rumah menemui ibunya. Waktu itu ayahnya sudah meninggal. Bu, ini ada perkara yang penting. Ada apa nak? Ini saya membaca dalam Al-Quran. Saya ini sudah berkhidmat pada agama dan suruh berkhidmat sama ibu. Nah sedangkan saya ini kalau dua-duanya saya kerjakan, saat ini saya tidak mampu bu. Bagaimana? Maka ibunya itu mengatakan, hei anakku, urusan kamu dengan saya sudah saya halalkan. Urusan kamu dengan saya sudah saya halalkan. Kamu tidak usah berkhidmat dengan saya. Kamu saya serahkan kepada Allah untuk agama saja. Sudah kamu belajar. Katanya ibunya. Wow, kalau begitu ya saya pamit sudah. Pamit. Pamit, langsung dia belajar, dia mengembara sampai di Madinah. Setelah beberapa tahun, sehingga akhirnya jadi orang alim besar, orang arif, orang yang sangat alim, orang yang sangat takwa, Abu Yazid Al-Bustami. Sampai di Madinah, mimpi berjumpa Nabi. Nabi itu mengatakan kepada Abu Yazid, sekarang kamu pulang khidmat sama ibu kamu, katanya. Akhirnya dari Madinah dia langsung pulang. Nah, pulang, ucapkan salam dari rumah, dari luar rumah, Assalamualaikum. Maka ibunya terkejut, sudah beberapa puluh tahun enggak pulang nih Abu Yazid ini. Ibunya terkejut.
Siapa itu? Anakmu, Bu. Abu Yazid. Loh, anak saya sudah saya serahkan sama Allah kok dulu kok balik. Masya Allah. Ibunya Abu Yazid kayak begitu. Bukan ibu telepon sama anaknya, akhirnya anaknya tidak tahan pulang. Ya. Loh, anak saya sudah saya serahkan sama Allah loh. Maka Abu Yazid ini bingung jawabnya. Bu, ini saya pulang ini karena perintahnya Rasulullah, Bu. Oh ya, kalau perintahnya Rasulullah silakan. Jadi nanti ibu-ibu dilatih begitu ya. Jangan dilatih telepon sama anaknya. Ngabisin uang aja. Ya. Akhirnya masuk rumah. Ternyata ibunya itu matanya sudah rabun. Sudah tidak begitu jelas. Kemudian ibunya mengatakan kepada anaknya, "Hei Abu Yazid, kamu tahu kenapa mata ibu rabun ini?" Tidak tahu. Semenjak kamu keluar dari rumah itu, sampai sekarang tuh saya belum berhenti menangis. Ya Allah, berikanlah hidayah pada anakku, berikan hidayah pada sampai sekarang nih, sudah berapa puluh tahun katanya. Hai Abu Yazid, kamu tahu kenapa ibu itu punggungnya melengkung seperti ini? Tidak tahu. Semenjak kamu keluar dari rumah berapa puluh tahun yang lalu itu, ibu itu belum pernah meninggalkan musola di rumah ini ya. Karena selalu doa, zikir untuk kamu. Siapa yang punya ibu seperti itu sekarang? Ya. Anaknya pesantren, ibunya nonton TV ya. Nah, gimana? Ingin punya anak jadi Abu Yazid. Nah, jadi sunamulaikan Allah Ta'ala, amalan-amalan orang tua itu sangat mempengaruhi kepada keberhasilan anak. Oleh karena itulah Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahf itu, bagaimana dua anak yatim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayahnya dulu punya simpanan uang, kemudian dipendam di bawah tembok. Kemudian ayahnya mati, meninggal. Maka Allah telah memerintahkan Nabiullah Khadir alaihissalam dan bersama Nabi Musa alaihissalam untuk memperbaiki rumahnya anak yatim itu, supaya uangnya tidak diambil orang, sehingga nanti setelah besar dia bisa memanfaatkan uang itu. Alangkah mulianya ini dua anak itu. Dua anak yatim dimuliakan oleh Allah, sehingga dua nabi disuruh berkhidmat oleh Allah untuk memperbaiki rumahnya. Subhanallah. Alangkah mulianya. Ini anak yatim ini ada apanya ini? Allah ceritakan, wa kana abuhuma sholiha, karena ayahnya dulu adalah orang soleh. Jadi untuk menjaga anak kita, menjaga dirinya, menjaga hartanya, itu caranya dengan menjaga amalan kita sendiri, kita jaga. Tambah kita menjaga amalan, maka insya Allah Allah akan jaga anak-anak kita, jaga amalan kita. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi walaupun anak kita ini di sini, bapak-bapak ada di Irian, bapak-bapak ada di Aceh, tapi kalau bapak-bapak menjaga amalan di sana, nanti amalan itu akan dijadikan asbab oleh Allah untuk menjaga anak-anak kita. Ini dalam fadilah sedekah itu diceritakan satu cerita. Ada seorang yang anaknya bepergian naik kapal. Di tengah laut ada badai. Nah, ini orang tuanya yang di rumah itu nggak tahu, zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada surat, nggak ada apa-apa. Tapi namanya seorang ayah itu terasa dalam hatinya itu. Dalam hatinya terasa, kok saya ada khawatir, anak saya ini ada apa ya? Terus apa yang dibuat beliau? Maka langsung dia membawa uang 1 kantong, keluar dari rumah sambil mengatakan, ya Allah, ini sedekah aku niatkan supaya engkau menjaga anakku yang ada di lautan.
Langsung uangnya dibagi-bagikan sama fakir miskin depan rumahnya. Maka anaknya di tengah lautan yang kapalnya sudah oleng mau tenggelam itu, tahu-tahu mendengar satu suara, pengorbanan ayah kamu diterima oleh Allah, katanya. Langsung itu badai reda, kapalnya tenang, selamat sampai pulang lagi. Jadi bapak, kalau ibu-ibu, kalau ada rasa khawatir, ya, anak saya bagaimana ya, sakit apa sehat, mau ngaji atau tidak, jangan telepon, ya, langsung ngambil uang satu kantong, ya, kantongnya yang besar, ya, sedekah fakir miskin. Ya Allah, ini sedekah, jadikanlah asbab anak saya jadi baik. Begitu semua kan. Nanti kalau telepon, bagaimana? Baik-baik saja. Oh, alhamdulillah, terus tidur. Ya. Tapi kalau dengan cara ini, setiap ada kekhawatiran, timbul amalan. Maka inilah mudorotnya telepon, mulai kan. Mudorotnya telepon itu. Sebetulnya pesantren ini dengan bapak telepon itu dapat untung juga masalah sebetulnya. Dapat uang kan di kantor itu gara-gara bapak telepon. Tetapi ini pesantren ini bukan tempat bisnis, ya. Kalau seumpama saya ini ingin bisnis, saya target santri-santri supaya tiap hari telepon, nah, sehingga wartel itu rame. Nah, tapi ini pesantren bukan bisnis, itu mudarat bagi kita semuanya. Sehingga anak kita ini mikir rumah mikir yang tidak ada ketenangan dalam belajar, dan akan menghilangkan sifat tawakal. Kita ini akan, ya itu, jadi malas berdoa, malas amalan, karena apa-apa kita menggunakan hubungan-hubungan ini. Jadi kalau ada masalah apa-apa, sholat 2 rakaat, doa, sedekah, insya Allah Allah SWT akan jaga kita semua. Insya Allah kita niatkan mulai. Khidmat. Ada yang belum? Kemudian mulaikan Allah Ta'ala, ini masalah perayaan pesantren, ini sudah kita mufakati bahwa perayaan pesantren ini mulai Sya'ban, pertengahan Sya'ban sampai pertengahan Syawal. Yang besar-besar bisanya digunakan untuk keluar di jalan Allah, yang kecil-kecil program di pesantren sampai 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan sampai 15 Syawal ini baru perai semuanya. Jadi bagaimana bahwa bisa memahami nanti kalau anaknya selain waktu itu, selain 17 Ramadan sampai 15 Syawal kok pulang, itu berarti meninggalkan program-program. Jadi karena kita ini semulai kan usaha mempadatkan program-program itu. Karena ini sudah menjadi kenyataan, anak-anak itu kalau pulang terlalu lama, mulai kan, itu masya Allah mau balik itu berat gitu loh. Karena anak-anak itu masih labil, masih muda, pemikirannya belum mapan. Maka kita pendekkan waktu pulang itu, kita pendekkan. Nah, mulai kan Allah Ta'ala kalau tiap tahun itu pulang 2 bulan pamannya. Nah kalau 10 tahun itu ya sudah 20 bulan jadinya. Nah, jadi ini kita habis waktunya anak-anak kita ini untuk pulang aja. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari jadi menguap lagi, hilang lagi. Nah, ini belum molornya, ini 15 Syawal ini sebetulnya sudah mulai belajar, nanti masih molor 1 minggu lagi. Nah, berangkatnya pulang dahulu, berangkatnya balik ke sini terlambat. Nah, jadi kita pikirkan mulai sekarang ini oleh wali-wali murid, bagaimana pulang itu betul-betul waktu prei, dan bagaimana bisa balik ke sini dalam waktu yang tepat sehingga pelajaran-pelajaran itu bisa cepat normal. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa disampaikan mulaikan dalam majelis yang mulia ini. Sebelum kita akhiri majelis ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak semuanya, kepada wali-wali murid kalau ada masalah-masalah apa mengenai anaknya. Nah, itu bisa dimusyawarahkan, dikasih jalan keluarnya.
masalah-masalah perkhidmatan dan sebagainya, semulaikan Allah Ta'ala, masalah administrasi dan sebagainya. Kita ini prinsipnya ini bagaimana bisa jalan gitu. Kita ini tidak membatasi harus begini, harus begini, harus begini. Karena kita ini takut kalau kita ini membatasi begini, sehingga gara-gara bekal saja orang tidak ngaji. Nah nanti bagaimana apa yang akan kita katakan kepada Allah? Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, yang punya kelebihan hendaknya berpikir kalau semua orang itu minta keringanan semuanya, ya kan? Ini datang minta keringanan, dan nanti kalau ringan semua itu jadinya bagaimana? Ya, bisa jadi seperti kapas itu lari kemana-mana, nanti ringan semuanya. Jadi nanti akhirnya tidak bisa jalan, gitu juga. Jadi kita ini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, sekarang kita akan membangun lagi di sana. Itu juga cukup besar biaya-biaya di sana. Tapi alhamdulillah Allah SWT memudahkan bangunan di sana. Nanti kita juga akan di beberapa lokasi akan masih bangun lagi tahun ini. Mungkin 2 tahun ini Al-Fatah ini akan nggak berhentinya bangun itu selama 2 tahun ini. Karena banyak lokasi yang harus dibenahi. Maka bagaimana wali-wali murid ikut mendoakan. Sekali lagi ini yang penting itu fikirnya dan doanya itu. Nenek tiang-tiang sing celak-celak mriki mboro niku Pak nggih. Mboro sekitare niku pamane eneng sing duwe kayu jati pamane gitu. Saman kirim mriki nggih boleh. Gitu. Gak usah dhuwit gitu. Nek pamane eneng sing duwe napa kenging mawon. Daripada kayu jatine niku saman damel pintu sampean enten donya niki luwih apik saman damel pintune swarga gitu. Masa pintu swarga pring gitu. Pintu swarga pring nek pintu omah kayu jati. Desune Pak nih. Ya kualik lho jenenge niki gitu. Nah niki sampean pikirne gitu. Terutama niki wong-wong boro sekitare niku gitu. Napa mawon saged dipun pikiraken Pak. Dipun dungani lan niki pondok niki senes gadahan kula Pak. Ini bukan milik saya pondok ini. Ini miliknya kita sama-sama. Saya ini cuman berkhidmat untuk noto-noto saja, ya. Untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk umat. Ini untuk tempat penanaman modal, ya. Siapa yang banyak berkorban untuk pesantren ini, ya dialah yang paling banyak dapat pahalanya. Ya. Mungkin anak bapak sudah pulang, tapi karena bapak ikut bikin pesantren ini ya, akhirnya masih dapat pahala orang ngaji terus. Ya. Ada orang ngaji dapat pahala, dapat orang hafid Quran dapat pahala, orang zikir dapat pahala, ada orang dakwah dapat pahala. Masya Allah. Nah, ini kita usahakan sama-sama, insya Allah mulaikan. Karena apa yang ditakdir oleh Allah terjadi juga. Saya ini tidak khawatir nanti kalau orang-orang tidak mau ikut bangun nih bagaimana loh. Itu Allah bangun langit, bangun bumi juga tidak minta bantuan orang kok. Ya. Allah nggak minta bantuan orang. Cuman kita rugi, ya. Kita rugi sekarang itu mau kita ngaku. Saya dulu pernah bangun langit kan tidak bisa, tidak ikut. Ya. Tapi kalau kita ini ikut satu kerikil pun kan dapat nilai, dapat ikut punya juga. Sehingga kita ikut dapat pahala juga. Insya Allah malaikat. Sekarang kita doa. Nanti habis doa kita akan makan siang sama-sama di rumah seadanya. Insya Allah nih. Ila hadrati Sayyidina Maulana Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين مشايخنا الكرام لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفاض علينا من بركاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه وفقهته وعلمته واستخدمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا فيها صلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها نجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسري لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah para ulama, ampunilah para umara, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Satukanlah hati mereka dan pikir mereka ya Allah untuk kembali kepada agamamu, kembali pada sunnah-sunnah nabimu, memakmurkan masjid-masjidmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri kami dan anak-anak kami seperti keluarga Ibrahim alaihi salatu wasalam, seperti keluarga Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya Allah, jadikanlah kampung kami seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami seperti masjid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah keberkahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majlis kami yang mulia ini ya Allah, dalam pertemuan kami yang mulia ini ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, zahir dan batin, dengan tanpa kesusahan ya Allah. Engkau yang berkuasa atas segalanya ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayat di seluruh alam, mudahkanlah hidayat di seluruh alam, jadikanlah kami semua hidayat di seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyujuk mata kami di dunia dan akhirat. Jadikanlah kami dan istri kami ya Allah dan anak-anak kami sebagai pimpinan orang-orang yang takwa, pimpinan orang-orang yang takwa, pimpinan orang-orang yang takwa, pimpinan orang-orang yang takwa. Ya Allah, Engkau berkuasa atas segalanya ya Allah. Engkau berkuasa atas segalanya ya Allah. Engkau berkuasa atas segalanya ya Allah. Turunkan hidayat-Mu ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada kami, keluarga kami, anak cucu kami, santri-santri kami dan semua umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa talamidina wa tilmidatina minan nar. Ya Qadimal Ihsan, ahsin lana fi aqibati umurina kulliha, ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah, ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Kafa ya ain sad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, fasayfikahumullahu as-sami'ul alim. Situl arsy masbulan alaina wa ainallahi nadhiratun ilaina, bihaulillahi la yaqdaru alaina, wallahu wara'ihim muhiq wal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.